Belum lagi kalau kita bicara tentang utang luar negeri ya yang meningkatnya gila-gilaan. Hanya utang pemerintah saja 8.000 triliun. Padahal ketika SBY menyelesaikan pemerintahannya, utangnya kalau tidak salah cuma 2.600 triliun. Jadi oleh Jokowi ditingkatkan menjadi 8.000 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, 3 mimpi buruk Jokowi ya. Apa itu? Nanti coba kita bacakan secara pelan-pelan ya. Karena ini yang terkait dengan ekonomi. Saya termasuk orang yang selalu ingin mengemukakan data yang objektif. Jadi kalau urusan memuji kan biarlah urusan para pemuja, ya kan? Tapi urusan mengkritik, urusan para kritikus. Jadi kita division of labor. Jadi bukan berarti tidak ada yang baik di pemerintahan Jokowi. Kalau mau lihat yang baiknya, lihatlah di para pemujanya. Itu banyak yang baik pastinya, walaupun banyak juga yang berlebihan. Kalau yang buruk lihat aja para pengkritiknya, pasti banyak yang buruknya walaupun juga barangkali berlebihan. Nah tapi ini coba kita mengemukakan data ya. Data yang dilansir oleh CNBC ya. Jadi CNBC Indonesia bicara data ekonomi Presiden Jokowi yaitu NPI defisit ya, neraca pembayaran Indonesia. Kemudian transaksi berjalan defisit 4 kuartal beruntun. Kemudian ada juga transaksi finansial kembali defisit terdalam dalam 3 kuartal. Oke, coba kita bacakan ya. Jelang lengser, nanti saya lihat-lihat lagi data-data yang ada terdahulu yang terkait dengan banyak hal ya. Dan baru saja kita tadi menyiarkan diskusi ya. 3 orang, Bambang Wijoyanto, kemudian Yusuf Martak dan Zulfikar Amir. Harusnya ada saya, tapi tadi miskomunikasi dan akhirnya saya tidak datang. Ternyata tetap jadi Jakarta acaranya. Jelang lengser, Jokowi dihantui 3 mimpi buruk ya. Jadi dihantui 3 mimpi buruk. Apa saja itu? Jakarta CNBC Indonesia twin defisit kembali menghantui Indonesia. Twin kembar berarti ya. Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi bahkan harus bergelut dengan 3 defisit sekaligus, yakni defisit transaksi berjalan, defisit di neraca pembayaran Indonesia hingga defisit transaksi finansial. Jadi kalau defisit itu berarti kita rugi ya. Dari 3 kegiatan ekonomi itu kita rugi. Oke, tapi coba kita lihat ya. Presiden Jokowi tak mampu membendung defisit yang terjadi menjadi surplus sepanjang pemerintahannya ya. Bank Indonesia BI telah merilis data neraca pembayaran Indonesia NPI pada hari ini Senin kemarin ya untuk periode kuartal 1 2024. Tercatat nilai NPI mengalami defisit 6 miliar dolar dari yang sebelumnya pada kuartal 4 2023 surplus 8,6 miliar dolar atau berbalik arah lebih dari 14 miliar US dollar. Jadi berbalik arah 14 ya. Karena dari kuartal 2023, kuartal 4 2023 dan kuartal 1 2024 sebelumnya adalah surplus 8,6, sekarang minus 6. Makanya kemudian terjadi arus balik 14 miliar US dollar ya. 1. NPI defisit. Bank Indonesia telah merilis data neraca pembayaran Indonesia pada Senin ya.
NPI yang defisit ini tak lepas dari defisit transaksi berjalan tetap rendah di tengah kondisi perlambatan ekonomi global. Sementara itu transaksi modal dan finansial mencatat defisit yang terkendali seiring dampak peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Ya, NPI tadi ya. 2. Transaksi berjalan defisit 4 kuartal beruntun. Transaksi berjalan terpantau defisit sebesar 2,2 US dollar atau 0,6 dari produk domestik bruto PDB ya. Kemudian angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan defisit 1,1 miliar US dollar 0,3 dari PDB pada kuartal 4 2023 ya. Defisit transaksi berjalan ini disebabkan oleh penurunan surplus neraca perdagangan barang dan peningkatan defisit neraca pendapatan primer. Defisit pada neraca jasa juga menjadi penyebab lain dari membengkaknya defisit transaksi berjalan. Transaksi berjalan sudah mencatat defisit dalam 4 kuartal beruntun. Defisit sepanjang 4 kuartal beruntun ini juga cukup mengkhawatirkan karena sejak Presiden Jokowi memimpin RI, transaksi berjalan selalu berada di zona merah, kecuali pada 2022 di tengah terjadi commodity boom yang diikuti harga komoditas andalan RI mengalami kenaikan seperti batu bara dan crude palm oil minyak kelapa sawit. Jadi dianggap industri ekstraktif saja yang tinggal ngambil dari alam lalu dijual dan sangat bergantung bagi nilai pasarnya di dunia ya. Pada 2022 harga batu bara sempat tembus di atas 4.000 US dollar per ton, sementara harga minyak kelapa sawit berada di atas level 7.000 ya. Kemudian transaksi berjalan 2010-2024 dalam US dollar. Di sini ada di situ transaksinya ya, bisa ditampilkan ininya. Jadi 2010 jadi minus semua kecuali 2022 dan kemudian 2011 ya, 2010 2011, kemudian ini 2001 2022 ya. Neraca perdagangan non migas masih terus membukukan surplus meski lebih rendah dari kuartal sebelumnya akibat penurunan kinerja ekspor non migas sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Untuk diketahui, ekspor non migas pada kuartal 1 2024 sebesar 58,2 miliar US dollar atau lebih rendah dari sebelumnya, yakni sebesar 62 miliar US dollars ya. Lebih lanjut secara quarter to quarter QTQ ekspor non migas turun 6,2% sedangkan secara year on year turun sebesar 7,9%. Di sisi lain kinerja neraca jasa membaik ya, kinerja jasa yang membaik didukung oleh peningkatan penerimaan devisa jasa pariwisata. Oke. Sementara itu defisit neraca pendapatan primer ya sedikit meningkat dipengaruhi oleh masih tingginya tingkat suku bunga global ya. Neraca jasa mencatat defisit 4,42 miliar pada kuartal 1 2024. Kemudian turun tipis dibandingkan pada kuartal 5 2023 sebesar 4,98 miliar. Jadi turun tipis ya. Jadi defisit juga tapi defisitnya defisitnya lebih rendah. Head of Macroeconomic and Financial Research BSI Kafir Riza mengatakan kepada CNBC Indonesia bahwa angka NPI sesuai dengan proyeksi seiring dengan tren normalisasi harga komoditas utama serta outflows dari pasar keuangan. Sebagai contoh, dilansir dari Refinitiv, harga rata-rata batubara sepanjang kuartal 4 2023 di angka 136,97 US dollar per ton ya. Bayangkan tadi pernah mencapai 400 per ton ya, luar biasa ya. Lebih dari 2 kali lipat pernah. Sementara harga rata-rata batubara sepanjang kuartal 1 2024 di angka 126,85 per ton US dollars. Alhasil hal ini berdampak negatif bagi ekspor non migas yang menurun karena harganya nurun ya. Dari 136 ke 126. Transaksi finansial kembali defisit terdalam dalam 3 kuartal. Tidak sampai di situ, defisit transaksi finansial juga jauh berbanding terbalik dibandingkan kuartal 4 2023 yang masih surplus sebesar 11,04 miliar US dollars.
pada Januari-Maret tahun ini, Januari, Februari, Maret ya, kuartal ya. Transaksi finansial mengalami defisit 2,3 miliar US dollar disebabkan oleh investasi portofolio sebesar 1,79 miliar dan US dollar dan investasi lainnya yang mengalami defisit 4,4 miliar US dollar. Sebagai catatan, posisi defisit transaksi finansial ini merupakan yang terendah sejak kuartal 2 2023. Berdasarkan data settlement BI hingga 27 Maret 2024 atau akhir kuartal 1 2024, investor asing tercatat jual neto sebesar 33,31 triliun di pasar surat berharga negara SBN. Sementara beli netonya 28,90 triliun di pasar saham dan beli neto 20,05 triliun di sekuritas rupiah Bank Indonesia ya. Keluarnya dana asing dari pasar keuangan domestik yang terjadi akibat ekspektasi penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang mundur dari Maret sebagai first cut rate menjadi Juni dan saat ini menjadi September 2024. Menanggapi kondisi ditambah ketidakpastian global yang masih terus menghantui investor, pelaku pasar cenderung menarik dananya dari emerging market termasuk Indonesia dan masuk ke pasar yang cenderung lebih aman yaitu negara maju seperti Amerika Serikat. Head of Research at FAC Sekuritas Wisnu Prambudi mengungkapkan investasi portofolio yang menurun terjadi dipengaruhi persepsi investor berkaitan arah kebijakan The Fed berkaitan suku bunga rupiah dan lainnya. Namun berbeda halnya dengan investasi langsung yang terpantau masih surplus bahkan tertinggi sejak kuartal 1 2023 yaitu sebesar 4,34 miliar US dollars. Jadi investasi langsung ini karena ada proyek-proyek strategis nasional ya. Riza menegaskan di tengah defisit yang terjadi di berbagai hal, investasi langsung direct investment, penanaman modal asing PMA justru masih positif. PMA masih positif sejalan dengan proyek strategis nasional, benar kan? Dan target investasi 2024 yang lebih tinggi dari tahun lalu, Papa Riza. Jadi sobat era sekalian, itu ya neraca ekonomi kita 3 hal yang buruk ya. Jadi ada yang namanya tadi ada namanya NPI ya, neraca pembayaran Indonesia, ada yang namanya transaksi berjalan dan ada yang namanya transaksi finansial ya. Saudara sekalian, kita harus objektif ya, banyak yang dicapai oleh pemerintahan Presiden Jokowi dalam bidang-bidang ekonomi. Tetapi kalau fundamental ekonominya rapuh, maka kemajuan tersebut nggak ada artinya. Saya tentu tidak bisa membahas lebih lanjut mengenai ekonomi tersebut karena bukan bidang saya. Tetapi kalau kita kombinasikan dengan bidang politik ya, dengan bidang hukum, ya kita harus lihat bahwa penurunan atau kinerja yang tidak baik yang terjadi di bidang hukum, misalnya pemberantasan korupsi, ya yang namanya indeks persepsi korupsi kita turun, ya. Kemudian politik, kebebasan kita turun, ya menjadi negara separuh bebas atau partly free. Jadi hal-hal seperti ini kan memberikan pembelajaran bagi kita untuk menilai kinerja suatu pemerintahan. Nah, tentu kita harus serahkan pada ahlinya untuk menilai fundamental ekonomi, ahlinya untuk melihat bagaimana perkembangan politik dan demokrasi, dan ahlinya untuk melihat perkembangan hukum dan hak asasi manusia. Kalau hukum dan hak asasi manusia, ya saya katakan buruk lah. Buruk ya dibandingkan hukum hak asasi manusia ya. Dalam bidang politik ya juga buruk. Makanya saya katakan dalam 4 hal yang saya pahami secara lebih komprehensif, konstitusi, pemberantasan korupsi, kemudian penegakan hak asasi manusia, dan kemudian kebebasan politik, saya menganggap bahwa ya pemerintahan ini adalah pemerintahan yang gagal ya. Ternyata dalam bidang ekonomi juga tidak menunjukkan kinerja yang membanggakan ya. Kita baru bicara ekonomi makronya ya, belum ekonomi rumah tangga dan lain sebagainya yang dirasakan dampaknya secara langsung, misalnya tingkat kemiskinan dan lain sebagainya, pengangguran dan lain sebagainya. Itu sobat RH sekalian ya. Nanti kapan-kapan kita akan lihat lebih jauh ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Semua kebijakan yang gelontorkan DPR dan pemerintah hanya racun bagi Prabowo, dimulai dari Omnibus Law dan lain-lain.
Jokowi dalam kocar-kacirnya tatanan negara pragoro-goro. Indonesia dipimpin oleh orang yang pintar, cerdik, licik tanpa ijazah. Pergilah kau pergi dari hidupku, bawalah semua rasa bersalahmu. Apa maksudnya ini? Salam perubahan. Kemudian yang ekonomi segalanya dari permasalahan. Kalau memang banyak penyimpangan, konspirasi jahat, makan APBN ya patutlah takut karena itu jolim dan ketidakadilan. Biar waktu membuktikan nanti, semoga baik-baik saja. Diwarisi utang ekonomi. Ya, belum lagi kalau kita bicara tentang utang luar negeri ya, yang meningkatnya gila-gilaan. Hanya utang pemerintah saja 8.000 triliun. Padahal ketika SBY menyelesaikan pemerintahannya, utangnya kalau tidak salah cuma 2.600 triliun. Jadi oleh Jokowi ditingkatkan menjadi 8.000 triliun ya. Jadi kalau utang saja ya, Wiwi udah aman, sekarang beliau berlindung di balik Partai Gerindra. Kuala Lumpur hadir, salam perjuangan ya. Memang sekarang Bobi Nasution sudah gabung ya dengan Partai Gerindra. Itu saja Sobat Era sekalian ya. Nanti kita akan lihat lagi nih. Luar biasa anggota DPR kita semangat sekali untuk mewujudkan program makan-makan ya kan. Dan dan susu gratis. Mereka mengadakan studi banding sampai ke luar negeri. Padahal kita tahu bahwa masa pemerintahan ini akan berakhir, DPR ini akan berakhir Oktober dan nanti akan ada DPR yang baru ya. Aneh sekali ya, apalagi partai politiknya seperti P3 tidak terwakili ya. Nah, makanya bagaimana kita mampu mengelola negara dengan baik kalau kemudian yang terjadi adalah mencari informasi dengan studi banding. Banyak sekali orang yang padahal ke Swedia itu luar biasa ya, berapa per orang yang harus dibiayai negara untuk pergi ke Swedia. Kalau uang sendiri nggak apa-apa, tapi kalau uang negara, waduh luar biasa ya. Itu saja Sobat Era sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita cari ekonom betul ya untuk membahas soal ini ya, biar lebih mendalam. Jadi tidak hanya permukaannya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, jadas.